Deretan pohon pinang yang menghijau terhampar di sisi barat lereng Gunung Lemongan, Lumajang, Jawa Timur. Di bawah naungan langit, kawasan hutan lindung ini menampilkan pemandangan yang mempesona. Lebih dari itu, hamparan pohon pinang menyimpan kisah perjuangan Daim, seorang petani bersahaja yang tinggal di sekitar lereng gunung. Selama hampir 30 tahun, ia memperbaiki kawasan hutan yang semula rusak parah akibat pembalakan liar dan kerap menjadi sumber bencana. Puluhan tahun lalu, kawasan hutan ini menjadi tempat pembalakan liar hingga mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Ini terjadi akibat masyarakat salah mengartikan pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 bahwa hutan milik rakyat. Ya awal-awalnya itu memang sebetulnya gak ada orang ingat menghijaukan hutan, gak ada. Malah hutannya hijau karena secara alami, hijau sendiri malah dibakar. Itu. Jadi saya bagaimana caranya menghijaukan tidak terbakar, yaitu saya coba nanam memusnahkan yang mudah terbakar. Seperti alang-alang itu mudah terbakar. Sekarang di sekitar sini hampir musnah. Dengan cara tanaman yang bisa memusnahkan itu. Termasuk penebangan liar itu, tahun 2000 itu. 99 sampai 2000. Sampai di sini ditebang juga. Kerusakan lingkungan tak bisa dihindari. Akibatnya, banjir dan longsor di lereng gunung menjadi ancaman yang terus mengintai warga yang bermukim di sekitar kaki gunung. Banjir itu pernah menerjang desa Papringan, jembatan itu putus, pernah rusak gara-gara banjir dari sini. Iya kalau menerjang di situ, bukan desa saya, tapi tetap kasihan kan, saya pernah lewat di situ juga. Kalau menerjang warga dusun saya, dusun Berca, wah gimana ya? Itu pikir saya, karena banjir itu tidak menuju arah belok-belok, bisa-bisa arah lurus. Yang penting menurunkan gitu. Itu yang saya khawatir. Daim pun terpanggil untuk berbuat sesuatu agar hutan lindung ini kembali menghijau. Apalagi sebagai petani, ia menggantungkan hidupnya di lereng Gunung Lemongan. Sejak 1996, ia memulai menanam pohon pinang di lereng gunung. Sebuah upaya yang dianggap gila oleh masyarakat. Ketika itu pohon pinang tidak menjadi pilihan karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang memadai. Juga membutuhkan waktu hingga 7 tahun untuk bisa dipanen. Awal-awalnya ini cuman coba-coba tahun 96. Karena pinang ini saya yang pilih bukan karena pinang itu laku, bukan. Pinang ini yang tidak diganggu hewan dan bibitnya itu tidak usah cari beli, tidak pakai modal lah. Dulunya itu tidak laku, malah saya orang ngomong itu mau tanam di mana, di hutan, wah gila. Loh kok gila? Ya hutan ditanam pinang, apalagi pinang itu harganya murah. Saya tidak dengerin, tetap saya tanam. Meski dicemooh warga sekitar, Daim tak menyerah. Dengan keteguhan hati, setiap hari ia keluar masuk hutan, menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk menanam pohon pinang. Dan jerih payah itu berbuah manis. Dengan pohon pinang, Daim berhasil menghijaukan hutan seluas 14 hektar. Karena pinang ini tidak panen tebang, dipanen buahnya. Kalau panen tebang itu akhirnya
nanam lagi dan gundul gitu. Karena tanah ini kaki gunung, miring. Kalau terjadi kebanjiran kan itu bahaya, berarti saya pelanggaran itu. Jadi saya menanam menurut peraturan kehutanan yang tidak melanggar peraturan kehutanan. Daim juga membuat jalan setapak dari batu untuk mempermudah akses ke dalam hutan. Sedikit demi sedikit, ia membawa batu dengan naik ke hutan. Hingga akhirnya terbentanglah jalan sepanjang hampir 1 kilometer dengan batu yang ditata rapi. Dan kini, masyarakat turut memanfaatkan jalan setapak yang dibuat Daim. Orang apa itu meramban, merumput ya, sering jatuh, kasihan kan. Saya sendiri begitu juga, sulit. Kalau bawa sepeda, motor itu kadang-kadang sulit dinaiki, tidak bisa naik lagi karena berlubang-lubang, kena banjir kecil-kecil itu. Tiap harinya memperbaiki jalan. Saya coba di jalan yang rawan, coba makadam awalnya di sini, akhirnya enak. Ya lanjut bertahap, tiap tahun ada lowongan, saya kerja itu. Batu itu sulit carinya, di jurang-jurang, angkutnya itu sulit. Dan cuman saya ini punya modal tenaga, andaikan saya punya modal uang ya gampang juga. Karena saya tidak punya modal uang ya sulit, cuman tenaga saya sendiri. Patuk batu saya sendiri, angkut ke sini pakai argo itu saya sendiri, dan lagi pasang sendiri. Jadi butuh waktu lama. Kalau sekarang sudah merasakan semuanya, yang naik ke sini merasakan enak. Kesabaran dan keikhlasan Daim selama puluhan tahun terbayarkan dengan panen pinang yang berlimpah dan harga yang cukup baik. Selain meningkatkan pendapatan Daim, upaya ini membawa dampak yang lebih besar. Kawasan hutan tetap lestari. Kalau dulunya waktu saya tanam ini sulitlah, saya sendiri cari makan sehari-harinya itu sulit. Jadi tidak bisa terus-menerus. Artinya tahun ini nanam berhenti berapa tahun gitu. Karena apa? Cari ekonomi itu memang sangat sulit sekali. 2012 hasilnya sedikit, saya tidak merasa. 2014 hasilnya banyak, harganya meningkat. Itu saya rasakan. Dan banyak orang meniru waktu itu karena hasilnya itu cukup tinggi. Pada akhirnya, tak hanya Daim dan keluarga yang merasakan dampak ekonomi dari panen pinang, warga sekitar pun ikut merasakannya. Selama masa panen, banyak warga yang dipekerjakan Daim untuk membantu panen di kebun pinangnya. Nah sekarang sebetulnya laku, walaupun harganya tidak seberapa, tapi laku. Lumayan lah. Dengan saya rasakan bisa masang pakai pekerja, termasuk memanfaatkan orang lain, menambah ekonomi orang lain, itu sangat bahagialah. Kini meski belum banyak, beberapa warga mulai mengikuti jejak Daim menanam pohon pinang. Pak Daim itu adalah, bagi saya ada satu sisi guru Mas, yang kedua adalah pionir yang istilahnya menumbuhkan rasa satu untuk merawat hutan, yang kedua istilahnya
mengajarkan masyarakat juga untuk ikut merawat hutan. Yang ketiga, dia punya pemikiran ke depannya supaya dapat istilahnya manfaat dari hutan. Kalau misalnya tanam pinang, ya istilahnya dijual pinangnya dapat ekonomi nilainya, Mas, seperti itu. Kalau Pak Taim tuh nilai ekonominya itu nomor 2, Mas. Cuma bagaimana cara merawat hutan dan menyelamatkan masyarakat sekitar, baik dari banjir, baik dari longsor. Karena kalau dulu kadang-kadang terjadi kebakaran, Mas. Ujub-ujub, ya mungkin nggak tahu apakah ini penyebab alam atau manusia yang istilahnya iseng, Mas. Ya, terjadi kebakaran. Dengan dikelola seperti ini atau dirawat seperti ini, akhirnya untuk kebakaran tidak ada lagi, Mas. Daim berharap masyarakat mau mengubah pola tanamnya dari tanaman panen tebang seperti pohon sengon dan pohon jati menjadi yang lebih ramah lingkungan seperti pohon pinang yang dipanen tanpa perlu menebang sehingga kelestarian hutan Gunung Lemongan tetap terjaga. Ya harapan saya ini, menurut sepengetahuan saya mulai dulu, biar anak cucu, tetangga-tetangga masyarakat yang muda-muda, artinya yang penerus-penerus ini tidak mengalami seperti saya dulu. Itu maksud saya, melihat gunungnya gundul, tentang ekonomi itu sulit, jadi biar tidak mengalami seperti itu.